Di tanah Nusantara yang kaya, di bawah langit biru yang luas, terhampar sebuah janji. Sebuah janji manis tentang kebebasan, tentang persaudaraan sejati. Janji itu datang dari sebuah kekaisaran di timur jauh yang lantang mengklaim diri sebagai saudara tua yang akan membebaskan kita dari 3,5 abad cengkeraman barat. Mereka adalah Kekaisaran Jepang. Pada Maret 1942, bayangan matahari terbit mulai menyelimuti Nusantara. Dengan cepat, mereka mendesak keluar penjajah Belanda. Rakyat yang sudah lama mendambakan kemerdekaan menyambut kedatangan Jepang dengan antusiasme yang membara. Poster-poster bertuliskan Asia untuk Asia menghiasi setiap sudut kota. Lagu Indonesia Raya boleh berkumandang bebas di radio, sesuatu yang mustahil di era Belanda. Bendera merah putih, simbol impian kemerdekaan, juga diizinkan berkibar berdampingan dengan bendera Jepang. Banyak yang berpikir, ini dia pembebasan yang kita nantikan. Tapi, apakah benar demikian? Apakah saudara tua ini memang datang dengan niat tulus sebagai pembebas? Ataukah ada motif tersembunyi di balik senyuman dan janji-janji kemerdekaan itu? Realitas sayangnya jauh lebih pahit dari sekedar janji-janji manis di atas kertas. Di balik retorika persaudaraan itu tersembunyi ambisi kekuasaan yang jauh lebih brutal dari penjajahan yang pernah kita rasakan. Jepang tidak datang untuk memerdekakan Indonesia. Mereka datang untuk memeras, untuk menguras habis-habisan kekayaan alam dan tenaga rakyat demi kepentingan mesin perang mereka sendiri yang sangat rakus. Perang Asia Timur Raya adalah prioritas utama mereka, dan Nusantara hanyalah ladang sumber daya. Jutaan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dipaksa menjadi Romusa. Mereka adalah budak modern, diperas tenaganya hingga titik darah penghabisan untuk membangun benteng pertahanan, jalan, jembatan, dan jalur kereta api di seluruh pelosok Asia, dari Burma hingga Thailand. Mereka bekerja di bawah terik matahari, tanpa makanan yang cukup, tanpa obat-obatan, dan seringkali tanpa upah yang layak. Ribuan bahkan jutaan jiwa tewas mengenaskan karena kelaparan, penyakit, dan kekejaman mandor Jepang. Keluarga mereka ditinggalkan dalam kemiskinan dan duka mendalam. Bukan hanya orang dewasa, anak-anak kecil pun tak luput dari penderitaan. Mereka dipaksa ikut bekerja, mengalami kelaparan ekstrim, dan menyaksikan langsung kekejaman yang tak terbayangkan. Ini adalah lembaran hitam sejarah yang jarang diceritakan secara detail. Sumber daya alam Nusantara yang melimpah ruah dikeruk habis-habisan untuk membiayai ambisi perang Jepang. Rakyat dipaksa menanam jarak untuk bahan bakar, sementara mereka sendiri kelaparan. Sistem ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga hanya menguntungkan Jepang dengan harga yang ditetapkan sepihak dan memaksa petani menjual hasil panennya dengan harga sangat rendah. Inflasi merajalela, kemiskinan merajalela, kain menjadi barang mewah, makanan pokok sulit didapat. Setiap keluarga merasakan langsung dampak kebrutalan ekonomi ini. Mimpi kemerdekaan yang dulu mereka harapkan dari saudara tua ini kini terasa seperti mimpi buruk yang tiada akhir. Namun di tengah kegelapan penindasan yang luar biasa ini, sebuah ironi terjadi. Tekanan yang ekstrim justru memicu api perlawanan yang selama ini terpendam. Jepang secara tidak sengaja justru membangkitkan nasionalisme yang selama ini dipendam di bawah kekuasaan Belanda. Rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang mulai menyadari bahwa kemerdekaan sejati harus diperjuangkan sendiri, bukan diminta dari penjajah manapun. Organisasi-organisasi yang dibentuk Jepang seperti PETA atau Pembela Tanah Air dan Heiho atau Pasukan Pembantu Jepang awalnya dimaksudkan untuk membantu Jepang berperang. Tapi siapa tangka, pelatihan militer yang diberikan Jepang justru melahirkan cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Para pemuda yang tadinya petani atau buruh kini terlatih menggunakan senjata, memahami strategi militer, dan yang paling penting, memiliki kesadaran kolektif untuk membela tanah air mereka sendiri. Pengalaman pahit di bawah Jepang dengan segala kekejaman dan penindasannya justru menempa mental dan semangat perjuangan bangsa ini. Rasa persatuan dan tekad untuk merdeka semakin membara di hati setiap insan. Mereka melihat langsung bagaimana sebuah kekuasaan yang kejam bisa runtuh.
Mereka belajar bahwa kekuatan sejati bukan pada senjata atau jumlah pasukan, melainkan pada semangat juang dan persatuan. Para pemimpin bangsa seperti Soekarno dan Hatta, meskipun seringkali harus berkompromi dengan Jepang untuk melindungi rakyat, juga memanfaatkan setiap celah untuk menggembleng dan mengorganisir pergerakan nasional. Mereka tahu ini adalah persiapan menuju momen yang telah lama dinanti. Jadi ketika sejarah mencatat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, kita perlu memahami bahwa itu bukanlah hadiah dari saudara tua manapun. Itu adalah buah dari penderitaan yang tak terlukiskan, keberanian yang tak tergoyahkan, dan semangat membara yang justru dipicu oleh kebrutalan penjajahan Jepang. Jepang mungkin datang sebagai penjajah, tapi secara ironis, mereka juga menjadi katalisator yang mempercepat lahirnya Republik Indonesia.